Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Jonga dengan NIM 221424010 dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video ini saya akan membahas mengenai isu-isu politik yang sering terjadi di Indonesia serta isu politik yang terjadi saat ini. Sebelum membahas isu-isu politik, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik. Politik adalah proses mengatur kekuasaan dan kebijakan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks demokrasi, politik bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, politik seringkali memunculkan berbagai isu. Isu politik adalah persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan masyarakat. Isu ini muncul akibat perbedaan kepentingan, ketidakadilan kebijakan, atau konflik antara kelompok. Setelah memahami apa itu politik dan apa itu isu politik, selanjutnya masuk pada contoh isu politik yang sering terjadi di Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu politik uang. Politik uang adalah praktik pemberian uang, barang, atau fasilitas kepada individu atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi pilihan politik mereka. Biasanya terjadi saat pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, di mana aktor politik menggunakan uang untuk membeli suara masyarakat. Kedua, korupsi dalam lembaga negara. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, maupun manipulasi anggaran. Praktik ini banyak terjadi di lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketiga, dinasti politik. Dinasti politik adalah praktik pewarisan kekuasaan politik di lingkungan keluarga atau kerabat. Meskipun demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih, praktik ini sering menutup ruang bagi calon pemimpin lain yang lebih potensial. Keempat, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti interferensi politik, praktik suap, dan keberpihakan hukum terhadap kekuasaan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan hukum di tengah masyarakat. Selanjutnya, pembahasan pada isu politik yang tengah terjadi saat ini, yaitu mengenai efisiensi anggaran serta dampaknya terhadap politik dan masyarakat di Indonesia. Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi penggunaan anggaran negara. Kebijakan ini menetapkan pemotongan anggaran sebesar 306 triliun dari APBN dengan alasan untuk menyeimbangkan keuangan negara, mengendalikan defisit anggaran, serta menyesuaikan prioritas pembangunan nasional. Pemotongan ini menyasar berbagai sektor termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan proyek strategi nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Efisiensi anggaran memiliki dampak terhadap politik dan masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif efisiensi anggaran yaitu yang pertama, stabilitas ekonomi, mengurangi defisit atau ketergantungan utang, menjaga ketahanan ekonomi nasional. Kedua, peningkatan produktivitas, meningkatkan produktivitas nasional dan menurunkan ICOR lewat strategi anggaran yang tepat. Ketiga, pengembangan ekonomi. Dana efisiensi bisa dialokasikan ke sektor produktif seperti infrastruktur, perumahan, dan kemitraan bisnis. Selanjutnya, dampak negatif efisiensi anggaran. Yang pertama, pemotongan anggaran sektor vital.
Kebijakan efisiensi anggaran dapat berakibat pada pemotongan anggaran di sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, potensi PHK. Kebijakan efisiensi anggaran juga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor, terutama tenaga honorer dan pekerja di industri yang bergantung pada anggaran negara. Ketiga, ketidakpuasan publik. Pengurangan anggaran di sektor tertentu, terutama subsidi atau bantuan sosial, dapat memicu ketidakpuasan publik yang berpotensi menimbulkan turbulensi sosial dan mengancam stabilitas politik. Keempat, potensi korupsi. Jika efisiensi anggaran dilakukan dengan transparan dan melibatkan konsultasi publik, hal ini dapat membuka peluang terjadinya korupsi dan inefisiensi dalam pengalokasikan anggaran. Kelima, gangguan terhadap proyek strategis. Kebijakan efisiensi anggaran juga dapat berdampak pada penundaan atau pengurangan skala proyek-proyek strategi nasional yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Demikianlah pembahasan saya mengenai isu-isu politik di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.